Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Salsabila dari SMP IT Binamal. Terus saya melanjutkan ke SMA IT Binamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia. Saya alumni dari SD dan SMP Bina Amal dan sekarang saya berada di SMA Bina Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Khairunisa. Aku dari alumni SMP IT Bina Amal dan sekarang lanjut ke SMA IT Bina Amal kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulfa Adila. Saya dulu alumni SDIT Bina Amal, lalu melanjutkan di SMP IT Bina Amal dan sekarang bersekolah di SMA IT Bina Amal. Alhamdulillah sudah 18 juz. Alhamdulillah, aku udah dapat 18 juz. Alhamdulillah kemarin waktu kelas 9 bisa nyelesain ziyadah sampai juz terakhir. Sekarang lagi di juz 5 dan menghafal sekitar hampir 10 juz. Kalau sehari itu biasanya 1 halaman sampai 1 lembar. Pinter-pinter untuk bisa ngatur waktu. Di saat sekolah ya fokus untuk sekolah. Untuk mau ujian ya fokus ujian. Nah, saat murojaah jangan menjolimi waktu sendiri dengan korupsi waktu. Misalkan waktunya murojaah kita malah main, malah nongkrong, itu kita menjolimi waktu yang kita punya. So, manfaatin waktu yang kita punya. Setorannya, setiap harinya itu sehalaman. Jadi kalau misal emang mau nyiapin hafalannya, dari malamnya itu dibaca dulu halaman yang mau dihafalin. Habis itu paginya setoran waktu subuh itu. Terus sorenya pulang sekolah di murojaah lagi dan ba'da maghrib setor buat murojaah. Kita tuh emang harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau misalkan buat ngafalin Quran, sebelum ngafalin Quran itu kita baca-baca dulu, kayak malamnya baca-baca dulu, terus hafalan sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan buat ngafalin itu kan paling enak tuh ya waktu tahajud atau waktu subuh gitu. Jadi sebisa mungkin kita emang harus memaksimalkan waktu yang kita punya buat deket sama Al-Quran. Kalau saya biasanya malam dibaca-baca dulu, kayak ibaratnya perkenalan sama ayat Qur'annya. Terus nanti sebelum subuh saya hafalan dulu, terus setelah subuh saya lanjut hafalan, sore juga hafalan. Tentunya untuk ngasih mahkota buat Umi Afi, melaksanakan perintah Allah. Ilmu apapun yang kita punya, habis itu kayak sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, tapi kalau misalkan kita nggak deket sama Al-Quran tuh kayak sia-sia gitu loh. Jadi kalau kita ngejar Al-Quran, ngejar akhirat dulu, itu dunia tuh bakal ngikutin kita. Kalau motivasi mungkin yang pertama kan emang pasti impian semuanya pengen jadi hafidhoh. Terus yang lain mungkin karena mau kasih mahkota sama juga buat orang tua di surga nanti. Tentunya kalau misalkan kita itu mindsetnya untuk ngejar akhirat, insya Allah dunianya, akademiknya itu akan ngikutin kita gitu. Jadi kalau akhiratnya udah ketangkep, dunia bakal ngejar kita. Dan insya Allah ini nanti jadi bekal buat saya buat nanti setelah lulus dan selanjutnya. Saya biasanya berhenti dulu, tapi nggak lama-lama, nanti habis itu bisa lanjut lagi. Sering-sering ingat tujuan akhir hidup kita tuh, kita mau ngapain, apa yang sebenarnya kita kejar di dunia ini, itu mungkin. Baca arti yang mau dihafalin kayak gitu, lebih meresapi lagi biar kayak kita tuh bener-bener tahu ternyata tuh Al-Quran tuh isinya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener mendalami apa yang mau dihafalin kayak gitu. Jadi kayak gitu biasanya bisa buat ngafalin. Aku bakal baca terus ayatnya yang susah. Jadi kalau misalkan satu ayatnya itu yang susah, tapi yang diulangin itu 1 halaman terus biar kayak lidahnya tuh nggak kaku, terus kayak udah nyantol dulu di otak gitu. Buat teman-teman semuanya, semangat, karena kita di sini tuh cuman bentar doang. Jadi manfaatin waktu yang kita punya, jangan sampai kita mendzalimi waktu yang kita punya dengan ngelakuin hal yang mungkin nggak penting dan lebih dekat sama Quran lagi.
kalau misalnya lagi capek nggak apa-apa berhenti dulu, tapi jangan lupa buat dilanjutin, jangan berhenti lama-lama, nanti bakal kebiasaan. Pesan buat teman-teman semua, mungkin emang kadang ngerasa susah buat ngafalin Al-Quran, tapi nanti suatu saat nanti tuh Al-Quran tuh juga bakal ngasih lindungan buat kita kayak gitu. Jadi semua usaha kita di sini buat ngafalin Al-Quran tuh nggak ada yang sia-sia kayak gitu, karena pada akhirnya kita juga bakal dapet ganjarannya kayak gitu setelah kita bisa menghafalkan Al-Quran. Emang nggak gampang, tapi demi mencapai surga bersama. Jangan patah semangat ya, soalnya kalau misalkan kita ngafalin Al-Quran itu bukan beban buat kita. Itu sebenarnya tuh kayak ya buat memudahkan keseharian kita, terus kayak ada pelajaran-pelajaran yang di Al-Quran yang bisa kita ambil. Jadi tuh Al-Quran itu jangan diambil pusing gitu loh kalau buat ngafalin. Terima kasih buat orang tua, khususnya mama sama papa aku, buat teman-teman, sama buat guru-guru juga yang udah selalu support aku, yang selalu ngasih motivasi aku biar terus semangat menghafal Al-Quran. Buat Umi Abi, makasih selama ini udah dukung Dila kayak gitu, nyemangatin Dila selalu, dengerin semua keluh kesahnya Dila, buat Dila sekolah di sini dari dulu kayak gitu, dan buat susah senangnya ngafalin Al-Quran. Semoga nanti waktu di surga Dila bisa ngasih mahkota sama jubah buat Umi sama Abi. Umi, Abi, Salsa minta doanya buat dimudahin hafalannya, murojaahnya. Semoga nanti Salsa bisa ngasih mahkota buat Umi Abi nanti. Terima kasih kepada Umi dan Abi, kepada keluarga, kepada guru-guru yang selama ini sudah mendukung saya, memberi support system yang baik untuk saya, serta lingkungan saya yang mendukung dengan totalitas apa yang selama ini saya perjuangkan. Abi Umi juga jangan lupa ngafalin Al-Quran juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.